masa intens investigasi, media sosial tengah heboh oleh tersebarnya rekaman percakapan Denny Sumargo dengan Farhad Abbas. Hal itu ternyata juga mendapat perhatian dari Alvin Lim sebagai sosok yang belakangan berkonflik dengan Pratiwi Novianti. Buntut permasalahan yang tak kunjung usai, Alvin harus menghadapi laporan dari Novi, bahkan somasi dari keluarga besar pramugari se-Indonesia. Namun benarkah dirinya sama sekali tidak gentar, bahkan berencana untuk membuat laporan balik? Lalu seperti apa belak-belakan penjelasan Alvin Lim yang ternyata sudah menyiapkan laporan polisi dengan satu pasal tambahan, yakni dugaan pemalsuan data? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bukannya menemui titik terang, namun polemik donasi Agus Salim justru semakin bergulir panas. Apalagi belakangan antara kuasa hukum Agus, Alvin Lim dengan Pratiwi Novianti saling berkonflik, bahkan berujung pelaporan kepolisian. Ditambah terbaru viral rekaman telepon antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang menghebohkan publik. Tidak sedikit yang terperangah dan bingung, bahkan menyebut Densu sebagai bermuka dua. Di tengah ramainya sorotan terkait hal tersebut, Alvin pun ikut angkat bicara. Ia menduga mungkin pihak yang menyebarkan justru kasihan dengan Novi dan ingin memberitahu kemungkinan musuh di dalam selimut. Lebih lanjut, Alvin mengaku belum mengetahui secara pasti apakah rekaman percakapan itu asli atau palsu. Kalau Densu sama Farhad, mohon maaf, ketika rekaman itu ada, saya nggak di sana. Jadi saya nggak tahu. Pertama nih, saya nggak tahu rekaman itu asli atau enggak. Ya kan, bener nggak yang di ngomong seperti itu? Buat netizen yang apalagi namanya yang mempertanyakan itu udah gue sampaikan ke timnya Giri, Novi, gue teleponin satu-satu juga, terus gue udah WA Brian, lu ingat kan gue WA Brian panjang lebar, gue bilang ini bukti-bukti yang nanti bisa diserang Novi dari sisi ini, gue bilang. Tujuan gue waktu itu ngobrol di isi pembicaraan yang tersebar itu adalah gue mencari tahu tujuannya Farhad itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gue kalau Novi itu begini begitu. Terus gue bilang ya gue pura-pura bego aja ya, gue sih pernah dengar, gue bilang. Di sisi lain, setelah rekaman percakapannya dengan Farhad viral di media sosial, Densu pun akhirnya angkat bicara. Ia bersama Novi menggelar siaran langsung dan menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Densu bahkan mengaku sudah memberitahu Novi dan tim kuasa hukumnya terkait percakapan dirinya dengan Farhad. Lantas, menurut Alvin Lim, benarkah sudah sewajarnya jika orang-orang mempertanyakan latar belakang Novi melihat gaya hidupnya yang dianggap cukup hedon? Kan udah gue kasih ke lu rekaman penuhnya kan, Ger, 2 bulan lalu kan, lu udah denger sendiri kan. Udah. Oh, yang itu beredar. Jadi beredarnya full atau dipotong-potong nih, Bang? Beredarnya full seperti apa yang gue kasih ke kalian waktu itu. Jadi feeling gue ya pasti ngerekam nih, walaupun gue udah bilang jangan direkam. Jadi kan gue juga
nggak mau, maksudnya nggak mau kalian juga nggak tahu. Jadi Ya, jadi intinya semuanya sebelum ini tersebar aku udah tahu, dan buat aku pribadi ya sudah gitu loh, nggak ada masalah apapun gitu. Jadi makanya pada saat ini tersebar aku langsung kayak loh kok ini muncul gitu di saat sudah berjalan 2 bulan, ini pasti ada hal-hal yang disengaja untuk memperkeruh keadaan atau mungkin membuat hubungan saya sama Bang Densu nggak baik gitu. Padahal so far sejauh ini kita baik-baik aja. Emang dari awal semua juga pasti curiga, ya kan? Dan sekarang kan terbukti. Dia bilang kan, kenapa kok saya menanyain tentang asal-usul duitnya? Dia YouTuber terkenal kok ada banyak duit. Lah buktinya Densu dan Pablo dua-duanya sama-sama punya channel YouTube. Dan mereka aja kaget bagaimana duitnya dari mana. Di situ. Jadi hal normal kepada saya pengacara lawan menanyakan kepada dia, uang lu dari mana? Namun yang mengejutkan, menurut George Elkel, kuasa hukum Novi, kliennya sempat terkejut dan jatuh saat mengetahui percakapan antara Densu dengan Farhad. Apalagi entah siapa yang menyebarkan, di antara kedua belah pihak, tetap saja Novi menjadi yang sangat dirugikan. Meski begitu, ia mengaku tetap berpikir positif karena ada kemungkinan Densu juga melakukan hal itu, guna mengetahui seperti apa niat Farhad yang saat itu tiba-tiba muncul menjadi kuasa hukum Agus. Enggak, Novi nggak mau bicara itu, cuma kan kita disampaikan aja, ya kan. Saya off record soal percakapan, ya kan. Cuma beliau saya kirim sangat jatuh lah, ya hatinya sangat down gitu. Itu aja. Cuma saya tidak bisa menyatakan bahwa kami siapa yang menyebarkannya. Intinya dari rekaman ini sangat menjatuhkan harkat dan martabat daripada Novi Pertiwi. Ditambah lagi dalam rekaman ini ada rekaman seperti itu, dan saya segera melakukan counter attack terhadap video seperti itu. Ya, kenapa saya melakukan hal demikian? Karena ini kan 2 bulan lalu saat tahapan-tahapan sedang jalan. Kok tiba-tiba pada saat endingnya pengadilan perkara mau jalan, dalam ini kita kata ada lapor sidang. Kok tiba-tiba video ini, rekaman ini disebarkan, dan memang kami sebagai pihak yang sangat dirugikan, ya kan. Contoh kalau umpamanya saya mau berakhir, kalau dia sudah rasa dirugikan karena ada menyebarkan percakapan pribadi, ya, yang dilakukan oleh salah satu atau dan sebaliknya, saya nggak tahu kebalikan. Jadi bagi saya Densu sedang menggali, ya kan, karena saya lihat bahwa FA itu berusaha menggiring terus, tetapi Densu keluar dari penggiringan pertanyaan, ya, pembicaraan yang menggiring. Artinya pembicaraan yang menggiring kan Densu berusaha keluar tuh, ya kayak gitu. Pandangan berbeda justru hadir dari Krisnamurti sebagai salah satu advokat yang menjadi tim kuasa hukum Agus. Salah satu poin yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana Farhad tetap konsisten membela Agus sejak awal. Dirinya tidak mempermasalahkan soal gaya hidup Novi yang dituding hedon, karena merupakan pilihan masing-masing individu. Krisnamurti juga memuji Densu yang menunjukkan betapa ia memang ingin menjadi penengah agar polemik donasi Agus bisa benar-benar selesai. Saya nggak masalah ya. Pertama adalah bagaimana rekaman itu dibuat, lalu beberapa waktu lalu dibuat terhadap rekaman itu saya nggak permasalahkan masalah itu. Yang pasti adalah rekaman Farhad Abbas dan Denny Sumargo, saya melihat Farhad tetap konsisten, ya kan, di dalam membela Agus. Kemudian di dalam percakapan itu, coba bayangkan seorang Denny Sumargo yang membuka donasi pertama di podcastnya dan mendapatkan angka fantastis. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang telah didonasikan melalui podcastnya dia, sehingga dia mencoba, kan dalam rekaman itu saya dengar dia mencoba berkali-kali memediasi dalam hal ini namun gagal, lalu memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk Novi, dan untuk menyudahi daripada konflik ini. Itu saya mengapresiasi dan saya luar biasa menganggap bahwa begitu bertanggung jawabnya dan begitu luar biasanya Denny Sumargo. Kemudian ada di situ ya disebutnya bahwa hidupnya hedon, lalu dari mana dia bisa punya ini, punya itu, saya nggak peduli. Artinya bahwa itu pribadi masing-masing. Tinggal bagaimana jalan hidupnya manusia mau memilih, kalau jalannya itu yang dipilih, ya silakan aja. Mengejutkan buat saya. Tapi sekali lagi yang seperti saya bilang tadi, saya melihat daripada isi percakapan itu antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo itu punya pemahaman yang hampir sama, ya kan, terhadap bagaimana
Novi di dalam kasus ini gitu. Saya tidak boleh menilai negatif dulu di situ, tapi ada bahasa yang memang menyudutkan kami, itu aja. Kan udah sampaikan sini Densus kan klarifikasi. Intinya klarifikasi Densus itu membenarkan dan menguatkan bahwa rekaman itu benar dulu. Soal langkah hukum nanti kita lihat, ya kan. Yang penting Densus sudah menyampaikan bahwa membenarkan bahwa ada ya percakapan itu. Itu aja. Entah seperti apa, tapi ada pengakuannya itu. Kalau sudah ada pengakuan, maka ini kita bisa melakukan langkah hukum dalam hal berkaitan dengan perlindungan data pribadi Novi yang sedang diselidiki oleh Farhad Abbas. Ini pengakuan loh. FA sudah menyatakan bahwa dia sudah selidiki keuangan lain. Ini tidak boleh. Itu sangat berisiko hukum dan melanggar pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu aja. Dia pasti trauma. Ya kan, kalau dikirim dengan kesedihan lalu ada memogi air mata kan wanita ya. Wanita siapapun kalau dia mendapat tekanan berkali-kali, ya biar dia tegar seperti Novi Pratiwi, pasti dia akan runtuh. Tak hanya dengan Novi, Alvin Lim bahkan mendapat somasi dari keluarga besar pramugari se-Indonesia. Namun benarkah dirinya sama sekali tidak gentar, bahkan berencana untuk membuat laporan balik terhadap Novi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, selain mengenai tersebarnya rekaman percakapan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas, Alvin Lim juga menanggapi terkait somasi yang dilayangkan oleh keluarga besar pramugari se-Indonesia. Mereka tidak terima atas ucapan yang diduga mempertanyakan besaran gaji profesi pramugari dan mengaitkannya dengan usaha sampingan berbasis pekerja seks komersial. Namun, Alvin dengan tegas mengungkapkan bahwa yang disinggungnya adalah oknum, bukan pramugari pada umumnya. Karena itulah dirinya sama sekali tidak gentar disomasi atau bahkan jika memang nantinya dilaporkan ke jalur hukum. Lantas benarkah Alvin telah menyiapkan rencana untuk melaporkan balik Novi ke jalur hukum? Iya, coba bawa 100.000 ke Polda, bikin laporan nanti jadi saksi semua. Ada nggak orangnya? Jadi pihak kubu NP itu selalu mengada-ngada di situ ya, dan membuat keruh suasana di situ. Dan dia bilang somasi saya di situ kan. Saya justru somasi balik kepada pramugari, oknum pramugari tersebut, ya kan. Kalau nanti dia bikin laporan dan itu di SP3, saya akan pidanakan mereka loh. Ya, jadi jangan macam-macam main asal laporin orang buat jelekin nama saya. Di pembicaraan saya bilang kata banyak. Saya tidak bilang semua. Banyak itu sama mereka diartikan 50 plus 1, 50% plus 1, ya kan? Itu salah. 50% plus 1 itu kalau bahasa Indonesianya itu namanya mayoritas, bukan banyak. Dan saya sudah kumpulin berita-berita ya dan putusan pengadilan ya lebih dari 1 kasus terkait dengan prostitusi pramugari. Berarti itu adalah fakta yang nyata ada di Indonesia. Saya bilang banyak itu banyak oknum di situ ya. Jadi kalau ada yang baperan di situ silakan lapor. Tapi saya kasih tahu SKB 3 Menteri itu menyatakan ya pidana itu tidak dinilai dari orang itu merasa sakit hati atau tersinggung atau enggak, bukan, tapi memenuhi unsur atau tidak. Itu, jadi masyarakat harus cerdas. Alvin Lim menyatakan tidak takut somasi, terserah dia, cepat pulang aja bagi saya. Ya, cepat pulang, ya semua juga cepat sehat, kalau operasi jalan lancar pulang, ya menyelesaikan ya, perkara-perkara baik itu pidana maupun perdata, bahkan laporan polisi. Sama, udah saya bilang sebelumnya, laporan sampah gak akan jalan. Pelecehan seksual apa? Lu bagaimana sama orang di ngomongin ditanya doang, lu merasa dilecehkan. Orang lu tiap malam ke nightclub kok, kata si Pak Pablo. Ya kan 3-4 kali seminggu ke sana. Terus lu deket-deket sama suami orang. Yang kayak begitu masa dilecehkan seksual, Mas?
Ya kan, saya baru sweet atau apa dia nggak suka, dia bisa langsung gampar itu orang kayak begitu. 1001% masih siap, Mas. Saya dibilang kabur, saya udah bilang sebelum saya pergi, saya sudah pamit sama kalian. Saya mau berobat, saya bawa donor, diperiksa di sana. Nah, periksa itu ternyata, ya kan, 2 minggu hasilnya baru keluar. Dan ternyata saya ada infeksi, harus sembuhin dulu. Saya balik ke sini. Ya kan, mana panggilannya, katanya saya takut. Kalau ada panggilan besok, saya besok datang. Kan belum ada. Terus kalau dia bilang, ya udah selama panggilan tunggu aja di sini setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya nggak mungkin. Di sisi lain, langkah para pramugari yang tergabung dalam keluarga besar Pramugari Indonesia mensomasi serta mengancam untuk mempolisikan Alvin Lim terkait tudingannya yang menyebut banyak pramugari dengan konotasi negatif dinilai oleh Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang sebagai langkah yang sah dan wajar. Apalagi tudingan itu terdengar sangat asbun alias asal bunyi, lantaran disampaikan secara terbuka tanpa disertai bukti-bukti pendukung yang sah. Satu sah ya. Pernah dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan itu. Ya. Yang namanya profesi seseorang itu kan profesi mulia. Profesi mulia yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Dan ternyata seseorang mengkonotasikan secara negatif. Ya wajar dong, mereka tuh sah secara negara loh. Ya. Makanya kalau seandainya nggak ada pramugari itu bisa pesawat terbang juga. Siapa yang melayani kan nggak ada. Berarti sah, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi negara. Kenapa dia ngomong tuh bahwa pramugari atau siapapun dia mempunyai pekerjaan samping ini kan sudah tidak manusiawi juga. Jadi kalau mereka memberikan somasi 3 kali 24 jam ya sah-sah saja. Kalau memang tidak diabaikan, laporkan saja. Minta pertanggungjawabannya, apa dasar hukumnya kamu mengatakan bahwa pramugari melakukan tindakan atau pekerjaan samping? Oknum, lah kamu mengatakan oknum sekali, kenapa nggak kau tunjuk? Kenapa nggak kau telepon? Kenapa harus melalui media? Kan itu, kembali lagi loh, melalui media itu mempublikasikan kepada orang lain bahwa status yang bersangkutan seperti ini. Itu kan saya katakan, kalaupun seandainya oknum pramugari, oknum, ya, kenapa dia nggak telepon langsung yang bersangkutan? Dia kan hanya meraba dan menduga-duga berdasarkan keterangan orang lain. Sekali lagi saya katakan, itu kan ilmu katanya, bukan fakta. Kok seorang pengacara katanya sudah lihai, ya sudah katanya sudah hebat, tapi kok bahasa hukumnya kok dangkal, kok nggak bisa mencermati bahwa ini layak dilakukan, layak disampaikan atau tidak, kok seenak perut aja gitu. Lalu seperti apa belak-belakan penjelasan Alvin Lim yang ternyata sudah menyiapkan laporan polisi dengan 1 pasal tambahan, yakni dugaan pemalsuan data? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Sejak masuk sebagai kuasa hukum Agus Salim, berbagai langkah yang dilakukan Alvin Lim tak pelak menuai pro dan kontra. Bahkan sampai membuat warganet menyebutnya lebih fokus berkonflik dengan Pratiwi Novianti dibanding mencari jalan keluar polemik Agus. Tak hanya satu, Alvin mengaku bahwa ia juga berencana membuat laporan polisi terkait dugaan pemalsuan data terhadap Novi. Secara gamblang, Alvin menunjukkan dokumen kependudukan yang diduga dipalsukan Novi. Hal itulah yang juga menurut Alvin membuatnya mempertanyakan keabsahan penghasilan Novi dengan segala gaya hidupnya. Ini bukti pemalsuan Novi, KTP palsunya. Anda lihat, ini sudah saya tutup data-data pribadinya, jadi tidak ada data pribadi. Ini udah saya tutup semua nih, kecuali satu hal, nama sama tanggal lahir. Jadi Novi itu tanggal lahir yang sebenarnya, tahun lahirnya itu 1991. Dia bikin jadi 1994, dengan sengaja ini. Nggak mungkin dong lu pakai, ya kan, ini 2017 loh masih.
KTP-nya 2017, dia baru ganti 2020. Berarti sejak dia lahir 94 sampai 2020, 16 tahun dia tahu tahun lahir dia 91. Kenapa lu rubah 94? Hanya mafia yang melakukan seperti ini. Kenapa saya bilang, ya kan? Satu, untuk menipu orang. Ya kan? Orang tuh biasa palsuin begini untuk nipu. Ya. Nipu dari yang paling kecil lah. Misalnya ketemu cowok, lu usia berapa? Usianya 30, dia bilang 27, Mas. Dimudain. Dan itu nggak boleh. Apapun alasan lu nggak boleh. Ini melanggar pasal 266 KUHP yang berisi pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Ya, suratnya asli, tapi keterangannya palsu. Dan jangan bilang dia nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Kesalahan dari mana? Di Sukcapil. Mas, ini ada, selain dari sini saya ada dokumen-dokumen lain. Baik dokumen kependudukan, dokumen dari dirjen-dirjen kementerian lain, ya, dia menggunakan tahun 94 semua. Ya, dan nanti itu akan saya berikan ke pengadilan. Dan ini serius loh, ini pidana serius. Dia ngatain saya pemalsu KTP. Lah, lu sendiri malsu KTP sekarang gimana? Ya kan, belum ada yang laporin kan? Gua akan laporin. Terus itu simple kok. Lu laporin pasal ece-ece, pramugari lah, apa segala, nggak masalah. Saya cuma tinggal nunggu satu surat lagi dari kementerian menyatakan bahwa tahun lahir dia adalah 91. Kalau secara online saya udah dapat. Kalau lu tahu 91, ini dicetak 94, feeling saya ini palsu. NIK itu ada kodenya. Kode awal 3 digit, provinsi 3 digit, mana di situ. Abis itu tanggal, bulan, tahun lahir. Ya kan, kita tahu semua, kita punya begitu. Ya. Nah, dia ini 94, tahun lahirnya 91. Dan ini konsekuensinya bukan cuma saya bisa menjerat Novi loh. Semua lawyer Novi bisa saya jerat. Karena kenapa? Dia bikin surat kuasa nggak? Pakai KTP nggak bikin surat kuasa? KTP mana yang dipergunakan? Apakah KTP palsu? Tapi saat ini saya belum ke sana. Saya masih mau jerat Novi aja. Jadi saya mau fokus. Saya juga nggak mau menciptakan kesenjangan antara sesama rekanan. Saya yakin rekanan-rekanan lawyer kayak Pak Herwanto, ya Pak Coki, ya kan, mereka nggak tahu lah bahwa ini palsu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.